Izin mulai teman-teman dan Bapak sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, sekaligus teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 3 akan menjelaskan mengenai judul yang kami ambil dalam final proyek literasi digital kali ini, yaitu berjudul Sistem Monitoring Lampu berbasis IoT dan yang terintegrasi dengan aplikasi. Sebelumnya di sini saya sebelum menjelaskan mengapa konsep ini diambil, sebaiknya kita perkenalkan dulu anggota dari teman-teman kelompok 3 ini. Oke, untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Alivia Atalah Putri Irawadi. Saya Arif Adinda Januar. Saya Hoere Latifah Adakil. Saya Fiona Intana Sela Putri. Oke, karena Bapak dan juga teman-teman sudah mengetahui, teman-teman dari kelompok 3, di sini saya izin untuk menjelaskan mengapa sistem ini ataupun judul ini yang kami ambil. Oke, untuk yang pertama, judul untuk monitoring lampu ini itu merupakan saran yang diberikan oleh Arif Adinda. Akan tetapi pada pengusulan judul di proyek kali ini tidak hanya Arif Adinda saja yang memberikan judul, akan tetapi teman-teman yang lain pun memberikan judul. Yang pertama itu ada Fiona. Fiona pada saat diskusi grup kemarin itu mengajukan website. Akan tetapi setelah pertimbangan, seperti karena banyak juga dari teman-teman kelas, terutama di kelas kami banyak sekali yang mengambil website, akhirnya kami tidak memilih judul tersebut, bukan karena judul tersebut tidak bagus, akan tetapi kita mau mencoba yang lebih baru gitu daripada teman-teman yang lain. Karena di saat teman-teman yang lain membuat website, kita membuat suatu alat. Lalu selanjutnya itu ada dari Habil dan juga Kila, yang dimana mereka hampir-hampir sama mengusulkan judul yang sama seperti Arif Adinda, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan. Jika di judulnya Arif ini, lampu itu dinyalakan menggunakan lewat salah satu aplikasi, yaitu Telegram. Nah, untuk judul yang diajukan oleh Kila dan juga Habil itu, lampu ini dinyalakan bukan lewat aplikasi, teman-teman, akan tetapi lewat tepukan tangan, seperti itu. Lalu judul yang terakhir itu disarankan oleh saya, yaitu kita tuh membuat suatu alat yang namanya itu menyiram tanaman sendiri, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman butuh alat untuk menyiram tanaman, alat ini dapat digunakan. Jadi teman-teman tidak usah yang namanya pada saat ketika ingin menyiram tanaman itu tidak usah yang namanya menyalakan keran seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, kenapa kita pada akhirnya memilih judul Adinda, karena yang pertama setelah kita lihat dari proses pencarian alat-alat itu relatif gampang ya teman-teman. Bahkan kita pun udah membeli beberapa alat dari persiapan untuk membuat proyek ini, seperti itu. Lalu juga ternyata setelah kita cari-cari website untuk coding, yang punya Arif Adinda ini tidak berbayar Bapak dan juga teman-teman. Jadi kita memilih untuk meminimalisir budget seperti itu. Jadi sedikit singkat latar belakang mengapa kita memilih judul sistem monitoring lampu tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke latar belakang ataupun konsep. Di slide latar belakang, Adin, maaf. Oke. Nah, teman-teman, ini ada sedikit latar belakang singkat dari yang lebih mendalam ya, kenapa kita memilih sistem monitoring lampu. Yang pertama itu karena di dalam era digital saat ini, teknologi Internet of Things ataupun basic yang akan kita gunakan pada proyek kali ini adalah IoT itu semakin berkembang dan juga memudahkan kehidupan sehari-hari. Salah satu aplikasi IoT yang populer adalah pengendalian perangkat rumah tangga secara nirkabel melalui aplikasi telepon pintar. Proyek ini juga bertujuan untuk membuat alat sederhana nih teman-teman yang dapat menyalakan ataupun mematikan lampu menggunakan aplikasi telepon tanpa kita harus bergerak secara effort lebih ya, karena kan kita kalau misalkan udah mager, ya apa yang kita pegang selain HP gitu. Lalu juga sistem monitoring ini juga terhubung
lewat Wi-Fi. Ide ini terinspirasi dari kebutuhan yang akan efisiensi energi dan juga kenyamanan teman-teman. Dan juga latar belakangnya karena ya kadang kita mager ya, udah tiduran di kasur, lampu belum mati. Apalagi kadang kita suka tiba-tiba ketiduran gitu. Pengennya langsung chat aja nih ke Telegram, lampu on, lampu off. Nah, itu dia. Lalu selanjutnya juga, jadi kita tuh selain mengontrol lewat jauh tanpa harus perlu berdiri dari tempat tidur ataupun sofa. Jadi sistem ini tuh dibuat dengan biaya rendah dan juga komponen yang mudah didapat. Oke, next slide Adin. Nah, untuk permasalahan yang pertama itu adalah yang pertama, ketidakefisiensian operasional yang dimana penggunaan saklar manual dianggap kurang praktis, terutama pada malam hari atau saat pengguna sedang dalam kondisi sibuk. Ya, seperti saat beberapa kalimat yang telah saya jelaskan tadi, itu tuh mengefisiensi karena kita kalau misalkan habis kelas capek, nggak sengaja ketiduran, lampu masih nyala nih teman-teman. Jadi pas saat kita kebangun sedikit lah, walaupun semenit 2 menit, kita tinggal buka tele, kita langsung bilang lampu off, habis itu selesai permasalahan seperti itu. Lalu untuk permasalahan yang kedua itu adalah pemborosan energi yang dimana resiko lampu terus menyala akibat kelelahan pengguna yang lupa mematikan, yang berdampak pada pembekakan biaya listrik. Jadi kita mencari alternatif hemat untuk anak kos teman-teman yang tidak disediakan token oleh ibu kosnya, seperti itu. Oke, next slide akan dijelaskan oleh teman-teman anggota kelompok 3 yang lain. Terima kasih. Oke, selanjutnya masih di tahap permasalahan ya. Jadi permasalahan selanjutnya itu ada keterbatasan aksesibilitas. Jadi sulit dijangkau atau dioperasikan oleh kelompok tertentu seperti orang tua atau penyandang disabilitas. Jadi selain teman-teman mager dan juga selain ide ini alternatif untuk anak kos, ide ini tuh juga ramah terhadap orang-orang kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas. Oke, yang kedua kendala kontrol jarak jauh yaitu pada daerah kondisi tertentu. Listrik tidak stabil, jadi pengguna tidak memiliki kemampuan untuk memantau atau mengontrol lampu saat sedang berada di luar rumah. Lalu yang terakhir, jadi kurangnya inovasi teknologi. Jadi masih minimnya penerapan solusi cerdas yang mampu menjembatani kebutuhan akan kenyamanan dan efisiensi energi di lingkungan rumah tangga. Selanjutnya, Din. Jadi dari permasalahan dan juga latar belakang yang kita sampaikan, jadi ada beberapa solusi yang dapat kita sampaikan juga, yaitu solusi yang diusulkan adalah membuat prototipe alat IoT berbasis microcontroller seperti Arduino atau ESP32 yang terhubung ke relay untuk mengontrol lampu. Alat ini akan diprogram untuk menerima perintah dari aplikasi telepon, misalnya Bluetooth ataupun Wi-Fi, sehingga pengguna dapat menyalakan atau mematikan lampu dengan sentuhan jari di layar ponsel. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, jadi pada proyek kami ini memiliki produk keluaran yang pertama itu ada lampu berbasis IoT, kemudian juga penjelasan dalam bentuk laporan akhir dan juga slide atau PPT. Kemudian, boleh next slide, tidak? Ya. Kemudian kapabilitas dan juga fitur. Nah, yang pertama itu mampu mengontrol aliran listrik pada lampu melalui koneksi Wi-Fi tanpa kontak fisik dengan saklar. Nah, kemudian yang kedua, remote accessibility yang memungkinkan pengguna menyalakan atau mematikan lampu dari jarak jauh, tetapi selama berada dalam jangkauan sinyal, dan juga meningkatkan aksesibilitas bagi lansia dan juga penyandang disabilitas. Boleh dilanjutkan, Habil?
Oke, selanjutnya itu ada jadwal detail ya. Di antaranya kita memiliki 4 kegiatan. Yang pertama itu pembuatan proposal terdiri dari mengkaji referensi untuk membuat alat apa aja nih kita yang mau digunakan, alat apa yang mau kita buat, itu di minggu pertama Februari, lalu minggu kedua Februarinya itu kita mulai mendata kebutuhan apa aja sih alat dan sistem yang digunakan, lalu yang ketiga itu kita mulai membuat PPT, dan minggu keempat kita presentasi PPT. Lalu kegiatan kedua itu merancang sistem monitor lampu. Nah, terdiri dari kegiatan memastikan berfungsi atau tidaknya alat-alat yang kita gunakan dan sistem yang kita gunakan. Itu di minggu pertama Maret. Lalu yang kedua itu mulai merancang sistem monitor lampunya di minggu kedua Maret. Lalu yang minggu ketiga Maretnya itu mengoding fitur dan minggu keempatnya itu mulai penyempurnaan rancangan alat. Nah, kegiatan ketiga itu pengujian, terdiri dari 2 kegiatan, itu ada uji coba lampu, itu ada di minggu pertama dan kedua April, dan evaluasi itu di minggu ketiga dan 4 April. Dan kegiatan terakhir itu di laporan akhir kelompok yang disusun bersama-sama, kita akan menyusunnya itu 1 bulan penuh di bulan Mei. Lalu selanjutnya, nah, ada estimasi biaya, totalnya itu kita cukup ekonomis, yaitu 106.685 perak rupiah. Nah, di antaranya itu ada alat pertama itu node MCU Amica, yang harga satuannya itu 48.200. Nah, alat kedua itu ada kabel jumper yang female, ada harga satuannya itu 9.985.000. Yang ketiga itu ada relay modul 2 channel, harga satuannya 14.500, dan yang keempat lampu LED downlight itu 34.000 harga satuannya. Nah, untuk daftar produk ya yang seperti tadi disampaikan ada node MCU Amica CP2102, lalu ada kabel jumper 40 yang female, dan yang ketiga itu ada relay modul 2 channel, dan yang keempat ada lampu LED downlight. Untuk daftar sistemnya sendiri ada Arduino dan aplikasi Telegram. Arduino ini untuk mengcoding. Oke, sekian. Mungkin pantun ya. Olip. Adin. Oh. Mana sih tadi? Olip aja atau? Oke teman-teman dan juga Bapak, sebelum kita benar-benar ditutup untuk presentasi PPT pada kali ini, izinkan kami terutama saya izin mewakilkan teman-teman kelompok 3 untuk menutup presentasi ini dengan menggunakan pantun, yaitu ikan sepat dikasih biasi, cukup singkat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.